Selamat datang di channel Ulas Jawahir. Kali ini kita akan melakukan readingan tentang energi divine maskulin terhadap divine feminin. Ingat bahwa ini adalah readingan general, bisa resonate, bisa juga tidak. Jadi, ambil mana yang resonate. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan, berarti bukan readingan Anda. Ini adalah kartu yang keluar, Queen of Pentacle, The Wheel of Fortune, Knight of Swords, The Moon, Four of Swords, Nine of Swords. Dan bottom of the deck adalah Nine of Wands. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah terikat dalam sebuah komitmen ataupun sudah menikah. Queen of Pentacle ini menunjukkan seseorang yang sudah stabil di dalam pernikahan. Saat ini, orang yang kamu dealing tengah mengalami sebuah siklus karma yang harus dia selesaikan bersama pasangannya. Kamu mungkin adalah pihak ketiga di dalam koneksi ini, karena di sini terlihat bahwa orang yang kamu dealing sudah memiliki pasangan, dan mereka sedang menjalani siklus karma. Nine of Swords adalah seseorang yang sangat kuat, yang penuh dengan kehidupan serta energi. Nine of Swords juga bisa menggambarkan orang yang tidak tetap pendirian, bisa tiba-tiba berubah sikap. Kamu mungkin mengalami komunikasi di mana terkadang seseorang mau berbicara dengan kamu, tetapi di lain hari dia memutus komunikasi secara total. Perubahan sikap yang sangat drastis. Nah, ini terjadi di dalam sikap seorang Knight of Swords. Jika kamu bertanya-tanya, kenapa komunikasi antara kamu dan dia terputus saat ini, tidak ada kejelasan, karena saat ini dia tengah menghadapi sebuah siklus karma yang harus dia selesaikan dengan pasangannya. Bisa jadi Queen of Pentacle ini adalah pasangan karmiknya, karena di sini jelas terlihat ada Wheel of Fortune, siklus karmik yang terjadi berulang-ulang. Ini harus dia selesaikan. Bagaimana mungkin dia bisa membawa sebuah keputusan untuk kamu jika permasalahan di dalam pernikahannya sendiri belum dia selesaikan bersama pasangannya? Dia belum bisa memberikan keputusan apapun terhadap koneksi kamu dengannya. Ini adalah journey yang harus dia selesaikan bersama pasangannya tanpa melibatkan kamu di dalamnya. Mungkin dia tidak melibatkan kamu di dalam permasalahan di dalam keluarganya karena dia tidak ingin melukai kamu. Mungkin di mata publik mereka terlihat sangat bahagia, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah ada ketidakseimbangan di dalam rumah tangga mereka, dan ia berusaha menutupi. Di sini ada The Moon. The Moon ini bisa mengartikan rahasia.
sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang tersembunyi. Tetapi, the moon ini juga bisa terkait dengan black magic. Mungkin orang yang berdealing dengannya saat ini menggunakan semacam black magic. Bisa itu love spell, sex spell, apapun yang membuat pasangan ini tetap bersama. Queen of Pentacle adalah seseorang yang money oriented. Kalau saya melihat Queen of Pentacle ini, orang yang dia dealing saat ini bisa jadi memanfaatkan dia hanya untuk kepentingan finansial. Kemudian Four of Swords, saat ini divine maskulin atau orang yang sedang kamu pikirkan sedang berusaha untuk healing dari semua kekacauan di dalam hidupnya. Dia terluka, dia sedang mengalami situasi di mana Nine of Swords, ujian yang datang di dalam kehidupannya. Ia seakan ditusuk oleh 9 pedang di punggungnya. Ia terluka, ia benar-benar mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupannya saat ini. Oleh karena itu, biarkan dia menyelesaikan siklus karmanya bersama partnernya. Beri dia waktu untuk healing. Mungkin setelah healing, dia akan datang kepada kamu, membawa sebuah komunikasi, apapun itu bentuknya. Tadi bottom of the deck-nya adalah Nine of Wands. Nine of Wands ini menggambarkan ada begitu banyak konflik di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang mengkhianatinya. Bisa jadi itu adalah orang-orang terdekatnya, sahabatnya, keluarganya, atau apapun, orang-orang yang dia percaya. Ada banyak pengkhianatan saat ini yang dia hadapi dalam kehidupannya. Divine Masculine, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Divine Feminine kamu? Bottom of the deck, I love you unconditionally. Ada banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Divine Feminine, tetapi mungkin ia belum sempat mengatakannya atau tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikannya. Inilah yang ingin dia katakan jika dia punya kesempatan untuk berbicara. I want to tell you how I feel. Sebenarnya, Divine Masculine ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap Divine Feminine. Kemudian, I lost myself for a little while. Ia sempat mengalami masa-masa kebingungan di mana ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap koneksi kamu dengannya. Ia merasa tersesat. So many things remind me of you. Mungkin kamu saat ini tengah dalam tidak ada komunikasi atau separation. Dan saat kamu tidak bersamanya, ada begitu banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu. Bisa itu berbentuk lagu dengan syair-syair tertentu yang mengingatkan situasi antara kamu dan dia, atau apapun. I wonder if you are happy without me. Di sana, dia bertanya-tanya, apakah kamu bahagia tanpa keberadaannya di sekitarmu? Karena dia merasa kehilangan tanpa kehadiran kamu di sisinya. I wish I had treated you better. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik. Mungkin di saat dia masih dekat dengan kamu, dia memperlakukan kamu dengan sangat buruk. Dia blocking kamu, dia ghosting kamu, dia tidak beri kejelasan, dia datang dan pergi, membuat kamu bingung, tidak tahu mau ngapain dengan koneksi kamu dengannya. The timing just wasn't right for us. Dia merasa pertemuan kamu dengannya bukanlah di waktu yang tepat. Ya jelas saja,
dia merasa demikian? Mungkin dia dengan segala perasaannya yang dia simpan selama ini, itu dia lakukan karena waktunya tidak tepat. Karena di awal tadi dia masih harus menyelesaikan siklus karmanya dengan partnernya. I replay our conversation over and over. Dia mengenang atau mengingat kembali percakapan kamu dengannya yang pernah terjadi di waktu-waktu lalu. Bottom of the deck-nya tadi, I love you unconditionally. Divine Masculine sangat menyayangi kamu, mencintai kamu unconditionally. Kita lihat apa pesan untuk kamu. Siapa yang bisa aku layani saat ini? Kata pelayanan di sini adalah sesuatu perbuatan di dalam kebaikan dan cinta kasih. Di dunia ini, sering terjadi kurangnya koneksi dari jiwa ke jiwa. Hal-hal kecil dan sederhana bisa menjadi sesuatu yang berdampak besar. Terkadang kita tanpa sadar merefleksikan penderitaan dan pengalaman kita sendiri kepada orang lain di saat kita melakukan pelayanan. Siapa yang membutuhkanmu saat ini? Saya pikir saat ini kamu perlu memahami kondisi yang sedang dialami oleh Divine Masculine kamu. Dengan segala permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia benar-benar butuh kasih sayang dari kamu dan pengertian yang sangat mendalam dari jiwa ke jiwa. Jangan hanya kamu lihat dari kulit luarnya. Mungkin orang lain melihat dia baik-baik saja, sangat bahagia, tetapi dia begitu menyembunyikan segala permasalahan dan penderitaan di dalam batinnya. Dia terluka, dia butuh kasih sayang dan support dari kamu. So don't take it personal kalau dia menjauhkan diri dari kamu. Bukan karena kamu, tetapi karena sesuatu sedang terjadi dalam hidupnya. Kamu bisa melakukan aksi jiwa saat ini. Dengarkan hati kamu. Siapakah orang-orang yang membutuhkan kamu saat ini? Buatlah sebuah koneksi jiwa hari ini. Sebarkanlah cinta kasih dari jiwa ke jiwa. Dan tidak perlu mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Lakukan semuanya dengan ikhlas, dengan tulus. Kemudian amati apa yang kamu rasakan ketika kamu menyebarkan cinta kasih kepada orang-orang yang membutuhkan dengan penuh ketulusan. Apa yang kamu rasakan? Kamu bisa membuat jurnal, catat apa yang kamu rasakan setelah melakukan suatu tindakan jiwa. Bagaimana tubuhmu ingin bergerak hari ini? Ketika kita menggerakkan tubuh kita, bisa itu dalam bentuk olahraga, yoga, berjalan pagi, kita menaikkan vibrasi kita. Dan ketika kamu melakukan gerakan tubuh ini, kamu juga mendapatkan energi tambahan. Apakah kamu rutin melakukan gerakan-gerakan tubuh atau olahraga ringan setiap hari secara rutin? Apakah kamu merasakan kedamaian melakukannya? Ini saatnya kamu mencoba sesuatu yang baru. Mungkin kamu terlalu fokus kepada perjalanan journey kamu bersama Divine Masculine. Kamu merasa stuck. Tetapi, kalau kamu menggerakkan tubuh kamu, itu akan memberikan rasa relaksasi. Dan kamu akan mendapatkan energi-energi yang jauh lebih positif yang bisa meningkatkan vibrasi kamu. Jangan habiskan pikiran kamu mentok, stuck, hanya mikirin Divine Masculine. Saatnya kamu mengisi waktu kamu dengan menggerakkan tubuh kamu. Dengarkan apa yang kamu rasakan ketika kamu menggerakkan tubuh kamu. Lakukanlah gerakan-gerakan tubuh itu dengan penuh keceriaan. Sekarang kita lihat apa pesan dari Angel untuk kamu. Dear Angel, apa pesan untuk kolektif yang sedang menonton saat ini?
Thank you. Throat chakra. The angels are helping you lovingly speak your truth. Mungkin ada begitu banyak hal yang ingin kamu sampaikan kepada divine maskulin kamu, tetapi kamu menahannya selama ini. Angel saat ini memberikan energi mendukung kamu untuk menyampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan kepada divine maskulin dengan penuh kasih sayang. Sampaikan. Twin flame. The answer to your question involve a spiritually based romantic relationship. Ini jelas terlihat bahwa orang yang kamu pikirkan adalah twin flame kamu. Ini konfirmasi dari angel bahwa dia adalah twin flame kamu. Jawaban yang kamu butuhkan dari semua pertanyaan kamu bisa kamu dapatkan di dalam hubungan yang romantik berdasarkan spiritual. Koneksi twin flame bukanlah koneksi seperti yang kita jalani bersama soulmate ataupun karmik. Koneksi ini perlu dipahami dengan kedalaman jiwa, saling memahami satu dengan yang lain. Pada koneksi twin flame, kita diminta untuk berfokus kepada pertumbuhan jiwa kita, bukan berfokus kepada twin flame kita. Kamu harus memahami koneksi twin flame ini dengan benar. Jika kamu terlalu berfokus kepada apa yang sedang dialami oleh divine maskulin di dalam kehidupannya, sehingga kamu lupa untuk bertumbuh secara spiritual, ini akan semakin menjauhkan kamu dari divine maskulin. Fokuslah kepada dirimu, benahi apa yang perlu kamu benahi di dalam jiwamu, healing apa yang perlu kamu healing di dalam inner childmu. Jika vibrasi kamu sudah setara dengan vibrasi maskulin kamu akan dipertemukan untuk sebuah komunikasi. Nah, dari situ kamu bisa tentukan mau dibawa kemana koneksi kamu dengannya. Dan pada koneksi ini juga, kamu tidak perlu mengejar maskulin kamu. Karena koneksi twin flame bukan sesuatu yang bisa kita kejar atau kita kontrol. Lepaskan dan biarkan Tuhan membawa kemana koneksi kamu. Ini adalah sebuah koneksi yang dipertemukan oleh Tuhan dengan misi jiwa. Ada sebuah misi kenapa kamu dipertemukan dengannya. Galilah itu di dalam dirimu. Karena twin flame-mu adalah separuh dari kamu di dalam tubuh yang berbeda. Apa hal-hal yang kamu temukan di dalam kehidupan yang maskulin kamu? Jangan hanya menjadi sebuah judgingan, tetapi cobalah cerna dalam jiwa kamu. Hal itu bisa menjadikan sebuah cerminan untuk kamu. Apa yang perlu kamu benahi di dalam kehidupan kamu? Vegetarian or vegan. Fresh organic fruits and vegetable gives you a boost of high life force energy, which elevates your spiritual frequency. Mungkin kamu adalah orang yang makan secara tidak sehat. Bisa jadi kamu banyak makan gorengan atau berlebihan kalori atau gula, dan ini yang tidak baik untuk kesehatan kamu. Di sini kamu diminta untuk makan lebih banyak hal-hal yang bersifat vegetarian atau vegan. Lebih fokus kepada makanan-makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan, atau jika memungkinkan, jika kamu sudah sanggup, vegan yang benar-benar tidak memakan sesuatu yang berbau hewan. Kenapa ini perlu dilakukan? Dengan kita mengatur pola makan kita yang sehat, ini akan mempertajam intuisi kita. Kita akan lebih mudah mendapatkan pesan-pesan dari semesta, baik itu dari Tuhan, dari malaikat, dari spirit guide, maupun dari ancestor kita. Ada pesan-pesan yang mungkin setiap hari disampaikan kepada kamu, tetapi kamu tidak bisa menangkapnya karena tersumbat efek dari kamu makan secara sembarangan. Hari ini, cobalah kamu berfokus lebih menata pola makan kamu. Rubah pola makan kamu menjadi makanan yang lebih sehat, yang lebih memperbanyak sayur dan buah. Dan jika memungkinkan, hindarilah memakan hal-hal yang berbau hewan. Demikian, kamu akan bisa lebih mudah terkoneksi dengan semesta dan menerima pesan-pesan. Saya pikir itu aja hari ini readingan kita tentang divine maskulin kepada divine feminin. Untuk kamu divine feminin, cobalah lebih berfokus kepada pertumbuhan spiritual kamu. Biarkan maskulin menyelesaikan permasalahannya dengan karmiknya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Saya Ulas Jawahir, undur diri. Assalamualaikum.